Shalom semuanya. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada kembali sebagaimana kami ada. Itu semua kami percaya karena anugerah Allah. Biar kiranya perkenanan-Mu terus turun bagi kami ya Allah. Dan kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar urapan Allah yang menyertai dan memberkati kami. Allah juga yang memakai seluruh pelayan-pelayan hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami berikan yang terbaik untuk Allah. Dan Allah berkati untuk seluruh jemaat sehingga jemaat yang hadir bisa pulang dengan membawa kabar sukacita. Kami siap Tuhan untuk memuji Allah dan meninggikan Allah. Dan inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatku menyembahmu Tuhan.
bersama-sama melalui pujian kami. Dan inilah hidup kami bersama Allah. Meninggikan nama Allah dan bersorak bersama-sama. Dan inilah kami Tuhan, kami siap meninggikan Allah. Dan setiap kita siap sama-sama katakan amin. Bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tinggi nama Allah dipuji. Amin. Amin.
tidak akan pernah berhenti percaya. Karena kita yakin Allah selalu ada bersama kita. Tak pernah berhenti bersyukur. Amin. Ku tetap percaya walau tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya Tuhan, tak hanya Allah yang lain, tapi Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Engkau Tuhan yang
bebas, saudara. Ya, kita akan sharing saja, saya nggak akan bikin poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tetapi kita akan bicara mengenai free will yang tidak mungkin terlalu luas, tapi saya akan bagikan menyelipkan beberapa pengalaman hidup saya juga, dan kemudian saya percaya apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Amin, saudara ya. Free will, saudara, kehendak bebas. Sekali lagi, free will yaitu adalah kehendak bebas. Setiap manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Setiap manusia diberikan keputusan-keputusan untuk diambilnya sendiri. Setiap manusia memiliki pilihan-pilihan yang boleh diputuskan sendiri oleh dirinya masing-masing. Betul ya, saudara ya? Kita kenal dengan istilah hak atau HAM, hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu yang ketika saya pelajari ada 3 hak yang tidak ada dalam hidup manusia. Yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak memilih pasangan hidup, dan yang ketiga adalah hak bernegara. Dari sekian banyak ada 3 hak yang sebenarnya paling prinsip dan tidak bisa diganggu-gugat dan sebagainya, ya kan? Tidak bisa orang intervensi, tidak bisa orang ikut campur, tidak bisa orang untuk mengarahkan atau mendikte. Itu semua bisa kita pilih sendiri-sendiri, tergantung penilaian, tergantung apa yang kita pikirkan tentang pilihan tersebut. Ya, mengingat hidup ini adalah pilihan, mengingat hidup ini bukanlah sebuah perjalanan biasa, saya akan memulainya dengan sebuah pembukaan dengan tema masalah. Ya, semua hidup manusia satu persatu dari barisan yang paling terdepan, tengah sampai dengan yang belakang pasti mengalami yang namanya masalah. Betul atau betul, saudara? Betul ya? Ada ya, pasti memiliki masalah hidup. Tidak pernah ada satu orang pun dalam kehidupan ini yang tidak mengalami masalah. Semua orang pasti pernah ada di posisi menerima masalah, atau melakukan masalah, atau terkena masalah. Begitu, saudara. Ya kan? Kira-kira Bapak kita, Bapak Timotius, pernah tidak mengalami masalah dalam kehidupan selama berapa tahun dalam kehidupan ini, Bapak Timotius? Pernah. Saudara Randy pernah tidak? Pernah. Puji Tuhan ya. Tak puji Tuhan. Pak Abraham yang berada besar, yang hampir orang mikir gak ada masalah ya. Kira-kira ada masalah tidak Bapak? Mohon izin. Oh yang itu sih. Bukan itu. Silakan Bapak Abraham. Masalah ada. Tapi tidak punya Tuhan. Masalah itu sudah diatur Tuhan. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan masalah yang kita akan hadapi. Iya. Terima kasih Pak. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Abraham. Ya. Masalah nggak bisa nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadang-kala dalam kehidupan kita beragama, bermasyarakat, lalu kemudian saya pernah ngobrol dengan salah satu orang yang agamanya Islam, lalu dia berkata, enak ya jadi orang Kristen. Terus saya lihat, perhatikan kalau jadi orang Kristen itu enak. Loh, kenapa enak? Iya, kayaknya hidupnya disertai Tuhan. Oh, haleluya, saya bilang mantap ya jadi orang Kristen. Mau jadi Kristen, saya bilang gitu kan. Iya, kalau saya lihat itu apa kayaknya kalau saya nonton YouTube lalu kemudian lihat ada kesaksian artis-artis, oh kayaknya Tuhan tuh tolong, Tuhan itu baik. Oh ya betul, Tuhan itu baik, makanya cepat-cepat jadi Kristen gitu kan. Lalu kemudian saya bilang, tunggu dulu, jadi Kristen itu susah. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Pikul salib yang Tuhan ajarkan buat saya dan saudara kadang-kala membuat kita kendor gitu loh dalam menjalani hidup. Yang harusnya mau marah rasanya, tapi Tuhan ajarkan untuk tidak marah. Yang harusnya pengen maki-maki, kita nggak boleh maki-maki. Yang harusnya kecewa, kita tidak boleh kecewa. Yang harusnya kita mau tekek kepalanya, tapi kita nggak boleh tekek kepalanya, karena Tuhan ajarkan untuk mengasihi. Oh susah, belum tentu. Belum yang lain-lain saya bilang, belum tentu jadi Kristen baik. Kenapa? Kalau seandainya menjadi
Kristen itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Orang-orang lihat mungkin mudah, tetapi apa yang kita jalankan belum tentu semudah apa yang orang pikirkan. Tapi saya percaya, saya kutip perkataannya Pak Abraham, Tuhan sudah tentukan masalah sejak lahir, tapi Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahannya. Amin saudara. Serbanya di tempat ini yang punya masalah, lalu kemudian berpikir saya berhenti saja sampai di sini. Saya berhenti saja, nggak mau maju dan meneruskan perjalanan hidup. Saya rasa-rasanya udah nggak kuat untuk menjalani hidup. Tapi saya percaya saudara, saya diberkati dengan salah satu perkataan tokoh filsuf asal Cina, yaitu adalah, saya akan baca contekan saya, itu namanya Lao Tzu. Wah susah ya, mudah-mudahan betul disebutnya Lao Tzu. Lao Tzu itu adalah seorang filsuf, teman-teman bisa, atau teman-teman lagi, Bapak Ibu Saudara bisa buka nanti di Google, cari siapa Lao Tzu itu. Lao Tzu itu kalau saya tulis dalam catatan saya kecil adalah seorang filsuf asal Cina yang menggagas ide Taoisme, yang artinya adalah di mana ajarannya itu mengajarkan tentang keseimbangan. Hidup itu perlu seimbang, perlu ada yang baik, perlu ada yang tidak baik. Seperti itulah kurang lebih ya. Lalu kemudian saya kutip perkataannya saudara, dibilang seperti ini: jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Jika Anda damai, Anda hidup di masa sekarang. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sekarang hidup tapi dia mengalami namanya depresi. Dia hidup di hari ini tapi dia mengalami depresi. Kenapa saudara? Itu bisa dikatakan bahwa orang tersebut sedang hidup di masa yang lalu. Dia tidak bisa keluar dari zonanya. Dia tidak bisa keluar dari masa lalunya. Dia tidak bisa keluar dari zona gelapnya di masa lalu. Sehingga apa? Hidupnya sampai saat ini mengalami depresi, tekanan yang begitu besar. Tetapi saudara, ada juga di antara kita yang hidupnya apa? Cemas. Hidupnya hari ini tempat ada di gereja, tetapi pikirannya tidak ada di gereja. Pikirannya tidak ada di tempat ini, tidak ada di waktu sekarang, melainkan pikirannya ada di tempat lain. Pikirannya ada di waktu yang akan datang. Lalu kemudian berpikir, saya setelah pulang gereja mau ngapain? Lalu bagaimana dengan keluarga saya? Lalu bagaimana dengan nasib masa depan saya? Lalu bagaimana? Dan sehingga akhirnya Lao Tzu sampaikan, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hidup di zaman sekarang, tetapi pikiran dan waktunya ada di masa depan. Tetapi orang yang hidup damai, itu adalah orang yang hidup di masa sekarang. Saudara, pilihannya cuma satu. Saudara mau hidup di masa yang lalu dengan depresi yang saudara gak bisa ubah, atau saudara mau hidup cemas dengan apa yang saudara belum tahu di masa depan, atau saudara mau ikut percaya sama Tuhan, hidup damai di hari ini, dan percaya, bilang sama diri sendiri, saya percaya kesusahan hari ini cukuplah sehari, dan besok ada lagi saudara. Mari kita baca dulu satu teks pendukung buat kita semua dalam Matius 6 ayat 34. Tim LCD juga bantu, bisa saya ditampilkan di layar. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tidak membawa handphone atau Alkitab, kita akan baca bersama-sama saudara. Ini adalah sebuah sharing saja untuk kita semua. Matius 6 ayat 34 saudara, sudah? Belum keluar juga. Oke. Matius 6 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama saudara ya. Kita percaya bahwa ada sesuatu pengetahuan yang kita akan bawa, dan berkat Tuhan hari ini melalui free will, kehendak bebas, apa yang harus kita lakukan. Saudara, mari kita baca bersama-sama 3, 2, dan 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sehari cukuplah untuk. Saudara, saya membacakan sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab sudah jelaskan itu sejak dulu saudara, bahwa kenyataannya dalam kehidupan ini memang betul. Ada orang-orang yang takut tentang hari depan. Ada orang-orang yang cemas tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ada banyak orang, anak-anak muda yang takut untuk menghadapi hari-hari ke depan, termasuk
saya mungkin pernah mengalaminya, tapi saya percaya melalui firman Tuhan hari ini saya dikuatkan bahwa apapun yang saya ambil, bahwa apapun yang saya pilih, bahwa apapun yang saya putuskan tidak akan berubah. Apapun yang akan ada di depan, karena saya percaya rancangan Tuhan akan digenapi, yaitu dalam rancangan damai sejahtera yang baik buat saya. Amin, saudara. Saudara, jangan biarkan keputusan-keputusanmu, jangan biarkan kehendak bebasmu tidak digunakan dengan baik hanya karena depresi di masa lalu, hanya karena rasa cemas yang akan ada di masa depan. Tapi kalau hari ini kita bisa hidup, jalani dengan sungguh-sungguh, jalani dengan hikmatnya dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kita putuskan, sehingga apa yang kita bicarakan, sehingga apa yang kita pilih bukan sesuatu yang salah, yang akan menggiring kita jauh kepada Tuhan, melainkan membawa kita kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Amin, saudara. Sehingga akhirnya saudara, ketika kita berpikir bahwa saya tahu hari ini, saya tahu bahwa cukuplah masalah untuk satu hari cukup, karena besok ada masalah berikutnya. Iya, saya tahu. Oke. Lalu kemudian kita berpikir bahwa masalah tetap ada, masalah tetap selalu ada, masalah selalu menghantui hari-hari ke depan. Bahkan sebelum hari ke depan, beberapa detik kemudian kita berpikir, saya mau pulang, mau kemana? Apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian kita tidak pernah tahu. Pola dunia lalu berpikir, kalau emangnya Tuhan itu ada, kalau emangnya Tuhan itu ada, kenapa harus ada kesusahan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada kemiskinan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada kesengsaraan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada segala sesuatu penderitaan yang saya alami? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya harus mengalami masalah dalam rumah tangga saya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa saya harus mengalami kehilangan yang lain? Kenapa semuanya tidak berjalan sesuai dengan janji-janji Tuhan? Kenapa semuanya tidak berjalan seperti apa yang Tuhan ingin kerjakan buat saya? Kenapa tidak sesuai dengan harapan-harapan yang saya inginkan, saudara? Kadang dunia tawarkan buat bentrokan seperti dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dunia tugasnya adalah menghancurkan apa yang kita pikirkan. Dunia menghancurkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dunia berusaha dengan sedemikian rupa untuk membentrokkan apa yang Tuhan telah berikan buat kita. Sampai satu waktu saudara sudah tahu betul kisah dan ilustrasi ini. Saya akan ceritakan ulang, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa dengarkan dan kemudian tangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Ada seorang, kita sebut saja seorang yang datang ke tempat cukur, ya saudara, datang ke tempat pangkas rambut. Ya, kita sebut aja adalah seorang laki-laki, lalu kemudian pergi ke pangkas rambut, pada umumnya ingin memotong rambutnya, lalu kemudian karena rambutnya sudah terlalu panjang dan sebagainya. Dia datang, Bapak tolong bantu saya untuk cukur rambut saya ini. Dia seorang pendeta, kita sebut aja dia lebih dramatis, begitu ya. Dia seorang pendeta, lalu kemudian dia datang dan duduk, silakan duduk Bapak. Oke, baik. Mau model yang mana? Oh, modelnya seperti ini. Oke, baik. Dipotong. Ya, selama dalam proses pemotongan, diajak ngobrol, lalu kemudian dia bilang, Bapak pendeta kan? Ya, saya pendeta. Gitu. Lalu kemudian Bapak saya ateis, Bapak saya nggak pernah percaya dia namanya ada Tuhan. Oh, kenapa begitu? Ya, saya nggak pernah percaya ada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada Bapak pendeta, itu di luar tidak akan ada yang namanya kesusahan. Itu tidak akan ada yang namanya orang-orang yang menderita di pinggir jalan lalu harus mengemis-ngemis. Lalu saya melihat sering sekali banyak orang-orang yang menderita tertabrak di jalan. Saya melihat orang-orang mabuk-mabuk lalu kemudian mati di pinggir jalan. Saya melihat banyak sekali kerusuhan terjadi, dan saya menganggap bahwa sebenarnya kita tidak ada yang namanya Tuhan. Oh begitu? Oke. Bapak pendeta berpikir, saudara, apa yang harus dia jawab dengan orang-orang seperti ini? Selesai dia potong rambut, lalu kemudian terima kasih Bapak, bagus sekali potongan ini. Dia tidak jawab. Oh, dia bilang oke. Lalu kemudian dia bayar, lalu kemudian si tukang cukur tersebut bilang sebelum dia pergi, Bapak sekali lagi, Tuhan tidak ada ya?
Itu tidak, Bapak Pendeta ini. Ya. Baiklah, lalu kemudian dia keluar, lalu kemudian dia bertemu dengan seseorang di pinggir jalan dengan rambut yang begitu panjang. Sorry saya sebut dengan anggap aja ilustrasi adalah seorang gelandangan di pinggir jalan yang tidak terurus, bajunya compang-camping, yang tidak terurus kulitnya dan lain sebagainya, kotor, lalu kemudian juga rambutnya juga tidak terurus sehingga panjang sekali dan kotor dan lain sebagainya. Terus lalu kemudian dia berpikir, loh kenapa ada seperti itu? Lalu kemudian dia datang. Tuhan kasih hikmat untuk menjawab apa yang menjadi pernyataan dari si tukang cukur tersebut. Dia datang, Bapak, sekarang saya baru tahu kata pendeta. Oh, kata tukang cukur, tahu apa Bapak? Kalau sebenarnya tukang pangkas itu tidak ada. Kalau tukang pangkas tidak ada Bapak Pendeta, saya ini adalah tukang pangkas. Saya ini adalah tukang cukur. Oh, tidak ada Bapak. Kenapa begitu? Coba ikut saya. Bapak lihat di pojok sana, ada seorang gelandangan yang rambutnya panjang, tidak terurus, tidak bisa tidak terurai, berantakan sekali, dan tidak seperti saya, rambutnya bagus dan lain sebagainya. Oh tidak Bapak, itu karena dia tidak mau datang kepada saya untuk minta dicukur rambutnya. Oh begitu Bapak. Itu demikian juga dengan Yesus, demikian juga dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang kata Bapak menderita, yang Bapak itu mengalami kesulitan dalam hidup. Itu bukan berarti tidak ada Tuhan Bapak. Itu karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak mau memilih dalam kehidupannya untuk datang dan menyembah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga itu lalu tersadar, lalu kemudian dia berpikir sejenak dan kemudian dia berpikir, oke. Saudara, seberapa sering kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada, seberapa sering kita mempertanyakan pertolongan Tuhan, seberapa sering kita mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak menolong saya, apakah Tuhan sanggup menggenapi semua janji-janjinya, apakah Tuhan itu omong kosong saja, apakah Tuhan itu hanya menyertai orang-orang tertentu saja. Tapi saya mau sampaikan saudara, Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita, Tuhan sertai kita kalau kita mau datang dan memilih untuk percaya kepada Dia. Yang setuju dengan saya boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 kita akan baca bersama-sama saudara. Yohanes 3 ayat 16 saya rasa saudara sudah tahu semuanya. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu di handphone atau di Alkitab atau di layar LCD. Yohanes 3 ayat 16 kita akan baca bersama-sama 3, 2, dan 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang amin. Saudara, dikatakan coba perhatikan baik-baik LCD, jangan dimatikan. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara perhatikan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara perhatikan kalimatnya ini, supaya setiap orang yang percaya saudara. Jemaat saya masih nggak ngerti apa maksudnya. Saudara garis bawahi kalau ada Alkitab saudara, dikatakan setiap. Kalau bicara tentang setiap, beda dengan Tuhan kayak ngomong gini, semuanya sudah pasti selamat. Setia, kalau ngomongin setia, arti cuma satu, tunggal. Semua, semuanya, jamak. Artinya Tuhan mau kasih ngomong gini, Tuhan kasih selamat, Tuhan kasih anugerah keselamatan, tapi dengan syarat adalah percaya. Dan gak ada banyak orang yang mau ambil percaya terhadap Tuhan, terhadap ketetapan-ketetapannya, terhadap keputusan-keputusan yang Tuhan izinkan. Banyak kita di antara kita sebagai orang-orang Kristen sudah percaya masuk step pertama mengikut Tuhan. Tetapi ketika masalah ada, kita berpikir bahwa benarkah sebenarnya Tuhan akan tolong saya? Seperti lagu yang tadi Kak Eva sampaikan, walaupun tak melihat jalan di depanku, kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan, rasa-rasanya terpuruk kehidupannya, lalu kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika orang itu mengambil sikap, mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk percaya betul kepada Tuhan, itu yang disebut dengan free will, kehendak bebas.
Tuhan bilang begini, silakan kalau kamu mau percaya, kamu akan selamat. Kalau seandainya tidak, kamu tidak akan selamat. Tidak apa-apa, semoga dikatakan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, luar biasa itu semua karya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak sesuai mengasih pakuannya setia. Pak Timotius, kalau udah percaya, dia udah selamat. Satu-satu, saudara. Satu-satu, tidak semua. Keselamatan bukan bicara tentang keseluruhan, tapi tentang tanggung jawab pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan sudah kasih the way, Tuhan sudah kasih jalan, Tuhan sudah kasih kesempatan, Tuhan sudah kasih anugerah. Tinggal kita yang memilih mana yang mau kita ambil, percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau percaya, boleh kita lanjutkan. Oh, saya mengambil keputusan hari ini, saya mau percaya kepada Tuhan. So apa yang dikatakan? Kalau saya percaya kepadanya, kepada Tuhan, kepada semua keputusannya, segala kehendak, segala apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, dikatakan apa? Ia tidak akan binasa. Tapi kalau saya tidak mau memilih, boleh nggak? Coba bantu saya. Boleh nggak saya tidak memilih untuk percaya kepada Tuhan? Boleh nggak, saudara? Boleh, saudara. Monggo, saudara. Kalau mau silakan, ikut aku silakan. Kalau mau ikut aku percaya. Kalau percaya, semuanya loh. Keputusan yang saya ambil untuk kamu harus percaya. Setiap hari demi hari kalau Tuhan izinkan berbagai masalah, percaya saja sama Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan akan bukakan buat saya dan saudara. Mungkin sekarang saudara berpikir, saya tidak tahu Tuhan saya harus bagaimana. Saya sulit sekali untuk menjalani hidup di masa ini. Saya sulit sekali Tuhan untuk menerima kenyataan bahwa keluarga saya chaos, bahwa keluarga saya berantakan, bahwa rumah tangga saya tidak karuan, bahwa hubungan pertemanan saya di tempat kantor rusak, bahwa setiap jalinan hubungan asmara kami rusak dan lain sebagainya. Kemudian kita bertanya, Tuhan, apakah betul ini adalah jalan Tuhan yang terbaik? Apakah betul Tuhan akan tolong saya? Apakah betul Tuhan akan memelihara saya? Apakah betul Tuhan akan menolong dan mengangkat saya dan menempatkan saya pada janji Tuhan yang ajaib seperti janji Tuhan? Saya mempertanyakan dan kita mempertanyakan hal-hal itu. Tapi hari ini saya mau sampaikan, ada free will yang teman-teman, yang Bapak Ibu Saudara punya. Ada kehendak bebas yang Bapak Ibu Saudara punya. Kalau seandainya bangun pagi, kita bilang, Tuhan, saya hari ini memilih untuk tidak bersemangat. Boleh atau boleh? Boleh. Kenapa harus tidak boleh? Emang ada yang larang? Tidak ada. Tetapi kalau saudara memilih, Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Hari ini saya memilih untuk bersemangat. Boleh apa boleh? Boleh. Tuhan, kalau hari ini saya ada gereja jam 9, tapi saya tidak mau datang, saya memilih untuk datang ke undangan. Boleh apa boleh? Boleh, saudara. Boleh, saudara. Tuhan, saya mau memilih walaupun ada keundangan, tapi saya datang ke gereja terlebih dahulu. Setelah itu baru saya pulang, lalu datang ke tempat undangan untuk makan walaupun terlambat. Boleh apa boleh? Boleh, saudara. Boleh. Kehendak bebas. Tapi saya sampaikan, orang-orang yang menaruh perhatian penuh sama apa yang disebut dengan ibadah, dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dan lain sebagainya, tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Dalam setiap keputusan ada resiko yang siap kita terima. Saudara tahu tokoh Yudas? Tahu ya? Ya, saya tahu Yudas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ya, kemudian singkat cerita, saudara tahu dari kecil sampai sekarang sudah didedikkan oleh para hamba Tuhan, orang tua, guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Dia bilang apa, saudara? Dia jual Yesus. Ya, saya tahu Yesus hanya cuma dikasih uang. Lalu kemudian disitulah mulai Yesus ditangkap. Lalu kemudian perjalanan kecalipan panjang di situ. Apakah Yudas itu bahagia setelah mendapatkan uang? Tidak, benar.
penyesalan yang besar akan dia terima. Perhatikan baik-baik. Mungkin kita pernah menyakiti Tuhan. Mungkin sekarang kita bilang, Tuhan, saya nggak layak di hadapan Tuhan karena saya sudah menyakiti Tuhan, karena saya sudah berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan untuk Tuhan, karena saya sudah meninggalkan Tuhan kadang-kadang. Tuhan, ampuni saya tidak layak, saya tidak mampu untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, saya tidak layak. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Ada dua keputusan, saudara. Keputusan yang pertama apa? Yang bisa diambil. Keputusan yang pertama, dia mau bertobat. Betul ya? Minta ampun, Tuhan, saya minta ampun. Saya tahu saya salah, ampuni saya. Selesai. Tuhan ampun. Yang kedua, keputusan apa yang ada dalam hidupnya? Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa yang diambil, saudara? Apa yang diambil? Yudas memilih. Ingat, kehendak terserah. Kalau saudara hari ini sudah melakukan kesalahan yang besar, kalau saudara merasa saudara tidak ada apa-apanya, kalau saudara berpikir, wah cukup enough, selesai semuanya, ada dua keputusan, saudara, mau maju atau mundur. Cuma itu, saudara. Coba perhatikan Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali berturut-turut, saudara. Dia bilang sebelum masa penyalipan, dia bilang gini ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya di meja perjamuan, aku tidak akan meninggalkanmu dan lain sebagainya, aku akan membelamu, aku akan menyertaimu, aku akan pasang badan untukmu. Yesus bilang, engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam pokok Satu waktu ketika perjalanan Yesus ditangkap, kemudian apa? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam pokok berbunyi. Menyesal gak Petrus? Malu gak Petrus? Dia malu, dia menyesal. Dia merasa gagal, dia merasa saya tidak berguna, saya pengkhianat, saya tidak bernilai, saya membiarkan Tuhan Raja di atas segala raja disalib, dan saya tidak mau menolongnya. Bahkan saya bilang saya tidak kenal dengan dia, saya menyangkal dia. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bertobat. Apa yang kedua? Dia juga mengakhiri hidupnya seperti Yudas, tergantung di pohon. Apa yang dilakukan? Dia bertobat. Tuhan, walaupun saya sedang dalam kondisi yang salah, saya punya free will, saya punya kehendak bebas. Saya harus memilih, karena hidup adalah pilihan. Saya memilih untuk datang sama Tuhan, sujud minta ampun sama Tuhan. Dan apa yang saudara tahu? Tuhan pakai luar biasa pelayanan Petrus. Tuhan pakai dengan sedemikian rupa apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Apa yang mau kita ambil hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara, saya tidak tahu saya udah berapa menit lagi. Seharusnya sudah habis sebenarnya. Ya. Aduh. Pilih, putuskan, dan jalani. Percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Saya boleh minta sedikit waktu lagi kan? Saya mau bagikan pertolongan Tuhan. Berapa kali yang lalu saudara, saya akan cepat sekali, mudah-mudahan saudara masih bisa fokus dan kemudian tangkap apa yang menjadi kesaksian saya. Selama beberapa minggu yang lalu saya kehilangan saudara. Saya pulang dari tempat kerja saya bawa proposal banyak saudara. Proposal, saudara tahu proposal kan kerja di yayasan berkasih. Banyak orang-orang, banyak gereja, banyak sekolah yang kirimkan proposal untuk minta bantuan ratusan juta. Sekitar 17 proposal ada di tas tersebut. Saya bawa untuk pulang karena itu adalah hari Jumat dan Sabtu Minggu ada rapat, dan saya harus standby di rumah untuk menerima telepon dari pengurus kalau mereka mau tanya tentang satu gereja tersebut. Harus diputus apa? Bantuannya. Gereja tersebut 25 juta, 30 juta, 50 juta, dan lain sebagainya. So artinya paper yang saya bawa nilainya adalah ratusan juta. Walaupun cuma kertas, pasti diputus 17.
Minimal 20 juta pasti butuh buat gereja tersebut. Saudara tahu apa? Ketika saya bawa, itu kan pilihan, itu kan keputusan. Saya punya dua keputusan, saya mau bawa atau saya nggak mau bawa. Betul atau betul? Kamu harus bawa, kata bos. Saya tahu resikonya kalau saya bawa, hilang, kehujanan, kucel, dan lain sebagainya. Saya pilih untuk ikutin apa yang dia mau bawa. Saya bawa pulang, lalu saya naik angkot dari tempat saya kerja, turun di stasiun Karya. Saya mau tahu apa? Saya turun dari angkot, saya lupa tasnya nggak bisa bawa. Sampai saya naik kereta, saya baru ya Tuhan, tas saya mana? Tas saudara tahu Jakarta itu kan luas. Walaupun tracknya dari Ben Hill ke Roxy lalu balik lagi, tapi angkotnya banyak, saudara. Angkotnya banyak. Itu sudah malam. Lalu kemudian banyak sekali supir-supir, dan satu angkot mungkin bukan cuma satu supir, 2-3 supir bisa jadi karena harus gantian. Saudara, apa yang saudara harus ambil ketika saudara jadi saya? Saya selalu diperhadapkan dengan keputusan, saya mau balik lagi atau saya mau lanjut aja pulang. Udahlah, biarkan yang lalu sudah berlalu, yang baru akan datang. Kan saya bilang begitu kan saudara, tapi apa? Saya memilih untuk datang, balik lagi ke stasiun Karet. Lalu saya mulai start, berdiri di jalanan, bertanya-tanya sepanjang malam. Pak, Bapak tahu nggak ini supirnya pendek-pendek bawa anak kecil. Plat nomornya apa? Saya nggak tahu. Mobilnya kayak apa? Saya nggak tahu. Karena angkot-angkot pada umumnya sama warna biru. Pokoknya modelnya angkot, orangnya pendek, lalu bawa anak kecil. Saya nggak tahu yang mana. Saya cari, saudara tahu apa? Nggak ketemu. Banyak keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Apakah saya harus naik angkot lalu pergi ke Tanah Abang? Mungkin dia balik lagi ke sini. Dia begitu aja terus sepanjang malam. Seharusnya begitu kan? Tahu nggak apa saudara, ketika saya cari, saya memilih untuk mencari, lalu kemudian apa? Tuhan tolong saya. Datang seseorang supir, dia bilang, ini Bapak, saya dengar tadi Bapak cari-cari orang nih. Supir pendek bawa anak kecil. Oh Bapak, saya tahu. Oh ya betul Bapak, malah saya curiga ya, ini kan pertolongan Tuhan, ya kan? Saya bilang, Bapak, kok bisa mau nolong saya? Ada apa ini kan gitu kan? Ya, Bapak saya tahu persis yang Bapak maksud. Orangnya pendek, masih anak kecil. Iya betul, dia bawa anak kecil. Iya, mobilnya itu apa? Selain carry Pak, kalau angkot Grand Max, oke, Grand Max. Ya mungkin saya nggak tahu. Ini kan Pak, di dalamnya tuh ada kain begini kan? Oh iya betul. Saya tahu Pak di mana dia Pak. Dia ada di Roxy Pak. Udah Bapak ikut sama saya. Dari sekian banyak angkot, dari sekian banyak supir, Tuhan kasih pertolongan buat saya. Ayo ikut sama saya. Ikut saudara. Tahu apa saudara? Padahal rambutnya panjang, berdebar-debar, muka udah pucat, udah pias, udah lapar, demikian udah bakalan kena marah. SP1, SP2 pecah langsung saudara ya kan. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan tolong saya selalu ingat lagu Tuhan selalu menolong. Terus saya nyanyi itu terus setiap hari pada saat itu ya. Dan beberapa harinya memang saya sedang nyanyikan lagu itu diberkati. Lalu saya bilang, Tuhan kasih tolong. Gak mungkin sehelai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan. Tuhan tolong saya akan kemudian. Apa saudara? Perjalanan aja. Papasan. Bapak itu angkotnya. Oh, saya mana tahu Bapak gitu kan. Turun. Pak, permisi, stop dulu. Bapak tadi berkas saya ketinggalan. Oh iya, ini berkasnya Bapak. Oh, puji Tuhan saudara. Berkasnya ke kamu. Lalu saya bilang, terima kasih. Saya nggak bisa sempat kasih uang karena itu lagi papasan dan angkot banyak sekali begitu kan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dia seperti. Lalu kemudian saya bilang, Bapak, terima kasih Bapak sudah jadi orang yang baik. Angkot yang menemani saya Bapak itu betul-betul baik. Dan kemudian saya bersyukur dan saya tahu apa saudara, itu adalah pertolongan Tuhan ketika kita ambil keputusan apapun. Sekalipun keputusan kita salah, sekali lagi saya sampaikan, sekalipun keputusan kita salah, ketika kita memutuskan satu hal, tidak akan Tuhan biarkan begitu saja. Satu waktu Tuhan akan belokkan kembali jalan kita sampai kita menemukan ini loh jalan yang terbaik untukmu, ini loh jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin saudara. Saudara, mari kita membagi berdiri di hadapan Tuhan. Ambil pilihan yang terbaik dalam kehidupanmu. Ambil keputusan-keputusan yang paling terbaik dalam kehidupanmu. Dan siap bertanggung jawab dengan apa yang sudah saudara putuskan.
musim mungkin selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tenang percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan Allah luar biasa dalam hidup kami. Terlebih lagi luar biasanya Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Saudara Julius, yang sudah membagikan berkat-Nya bagi kami semua Tuhan, untuk menguatkan kembali kami Tuhan. Kami boleh punya pilihan Tuhan, tapi biarlah pilihan itu adalah pilihan yang berkenan di hadapan Allah dan tetap tertuju pada jalan yang Allah mau. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Berkati Saudara Julius yang sudah membagikan berkat-Mu Tuhan. Allah urapi pakai terus pelayanannya, pekerjaannya dan kerinduannya Tuhan, atau apapun Tuhan yang menjadi keinginan hatinya Allah. Biar kiranya Tuhan Allah selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.